Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fiorentina dari kelas Pendidikan Ekonomi 6B. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran yang bertema biaya peluang. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Nela Riza Umami, MPD. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, di musim pandemi saat ini, alangkah baiknya jika kalian harus tetap untuk mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan yang terakhir adalah berjaga jarak. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang materi biaya peluang. Nah, sebelum ke penjelasan materi biaya peluang, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada bagian ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu tentang pengertian biaya peluang. Yang kedua, tentang ciri-ciri biaya peluang. Yang ketiga, tentang manfaat biaya peluang. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tentang cara menghitung biaya peluang atau opportunity cost. Sebelum kalian mengetahui tentang pengertian biaya peluang, kalian harus mengetahui timbulnya atau penyebab munculnya biaya peluang. Nah, penyebab munculnya biaya peluang itu ada 3. Yang pertama, yaitu kelangkaan. Yang kedua, tidak ada pilihan lain. Dan yang ketiga, yaitu memilih salah satu dari beberapa pilihan berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian biaya peluang. Nah, tadi sudah dijelaskan timbulnya atau munculnya penyebab biaya peluang itu apa aja. Nah, sekarang kita ke pengertian biaya peluang. Tujuan pembelajaran kita yang pertama. Nah, biaya peluang dalam bahasa Inggris yaitu opportunity cost. Dalam bahasa lain yaitu biaya kesempatan. Jadi, pengertian biaya peluang yaitu biaya yang dikorbankan dan diperuntukkan untuk sasaran atau tujuan lain yang dipilih. Maksudnya, biaya kesempatan atau biaya yang dikorbankan atau juga biaya opportunity cost yang dikeluarkan ketika kita memilih suatu kegiatan lain. Nah, itu adalah pengertian dari biaya peluang. Nah, selanjutnya yaitu terjadinya biaya peluang. Biaya peluang terjadi dikarenakan adanya pilihan lain yang kita tinggalkan akibat dari kita memilih pilihan yang menurut kita memiliki keuntungan yang bermanfaat. Nah, untuk mudah dipahami, Ibu akan memberikan contoh tentang biaya peluang. Nah, di sini Ibu menghadapi 2 kesempatan. Kesempatan yang pertama yaitu berlibur di pantai Bali, dan kesempatan yang kedua yaitu membeli sepeda motor baru. Nah, di sini jika Ibu memilih untuk berlibur di pantai Bali, maka
ibu akan kehilangan kesempatan untuk membeli sepeda motor baru. Begitupun sebaliknya, jika ibu memilih untuk membeli sepeda motor baru, maka ibu akan kehilangan kesempatan untuk berlibur ke pantai Bali. Nah, kesempatan yang hilang inilah yang dimaksud dengan biaya peluang. Selanjutnya, kita ke materi yang kedua atau tujuan pembelajaran yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang ciri-ciri biaya peluang. Nah, di ciri-ciri biaya peluang ini ada 3. Yang pertama yaitu biaya peluang tidak selalu berkaitan dengan uang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, kesenangan, dan keuntungan yang diperoleh di masa depan dan faktor lainnya. Yang kedua atau ciri yang kedua yaitu pengambilan keputusan tergantung dari kondisi masing-masing individu atau perusahaan. Nah, ketiga atau ciri-ciri yang ketiga yaitu umumnya biaya peluang merupakan kebutuhan sekunder dan tersier. Selanjutnya yaitu ke materi yang ketiga atau tujuan pembelajaran yang ketiga. Nah, di tujuan pembelajaran yang ketiga ini yaitu tentang manfaat biaya peluang. Nah, di manfaat biaya peluang ini ada 4. Yang pertama yaitu membuka kesempatan usaha dan meminimalkan resiko. Yang kedua yaitu membantu menghitung modal. Yang ketiga memudahkan untuk menentukan prioritas, dan yang terakhir atau manfaat yang terakhir yaitu menghemat pengeluaran biaya. Nah, itu tadi adalah keempat manfaat dari biaya peluang. Di sini ibu akan menjelaskan tentang perbedaan antara biaya peluang dan biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari yaitu biaya muncul dari kegiatan apa yang bisa dilakukan, sedangkan biaya peluang yaitu biaya muncul dari kegiatan lain yang tidak bisa dilakukan. Nah, itu adalah perbedaan antara biaya sehari-hari dan biaya peluang. Selanjutnya yaitu ke tujuan pembelajaran yang keempat atau materi yang keempat. Nah, di materi yang keempat ini adalah tentang cara menghitung biaya peluang atau opportunity cost. Nah, dalam perhitungannya biaya peluang tidak selalu berkaitan dengan uang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, kesenangan, dan keuntungan yang diperoleh di masa depan atau faktor-faktor lainnya. Nah, dalam perhitungan biaya peluang ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu jika ada 2 pilihan, maka nilai yang dihitung adalah nilai yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Nah, yang kedua, jika ada lebih dari 2 pilihan, maka nilai peluang yang dihitung adalah nilai peluang yang terbaik yang dikorbankan atau tidak dipilih. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang cara menghitung biaya peluang atau opportunity cost. Di sini ibu akan memberikan contoh perhitungan atau contoh soal perhitungan tentang biaya peluang agar kalian bisa paham untuk cara menghitung biaya peluang. Nah, contohnya seperti ini. Rini ingin berlibur di Pantai Perigi untuk menghilangkan kejenuhannya. Nah, untuk liburan biaya yang dikeluarkan Rini sebesar
Untuk membeli transportasi, Rini mengeluarkan biaya 100.000. Nah, untuk membeli tiket masuk, Rini mengeluarkan uang sebesar 20.000. Nah, jika Rini tidak berlibur dan bekerja, maka Rini menghasilkan upah sebesar 200.000 per hari. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai peluang Rini jika memilih liburan? Sebelumnya, kita hitung yang biaya liburan. Biaya yang dikeluarkan selama liburan adalah biaya transportasi sebesar 100.000. Biaya tiket masuk sebesar 20.000. Jadi totalnya 120.000. Setelah itu kita hitung yang bekerja. Menghasilkan upah sebesar 200.000 per hari. Dari dua kesempatan ini, Rini memilih liburan, jadi biaya peluang adalah sebesar 200.000 yang Rini korbankan, karena Rini lebih memilih untuk liburan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan 2 soal atau 2 kuis. Nanti bisa dijawab di kolom komentar. Nah, untuk yang pertama atau kuis yang pertama yaitu Putri baru 2 bulan ini bekerja sebagai karyawati di perusahaan asuransi dengan gaji 3 juta per bulan. Sebelumnya ia telah diterima bekerja pada perusahaan farmasi dengan gaji sebulan 4.500.000. Namun ditolak karena alasan jaraknya lebih jauh dari perusahaan tempat ia bekerja sekarang. Maka biaya peluang yang dikorbankan Putri adalah untuk soal kuis yang kedua atau soal yang kedua, Tika yang baru lulus SMA ingin melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana. Biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Biaya tetap 1 kali 25 juta, uang semester kita anggap 4 tahun, jadi 8 dikali 5 juta, sebesar 40 juta, dan membeli buku paket sebesar 5 juta. Jika Tika tidak kuliah, dapat bekerja dengan gaji 3 juta sebulan. Pertanyaannya, berapa biaya peluang Tika untuk kuliah S1? Nah, itu tadi adalah 2 soal atau 2 kuis yang Ibu berikan, nanti bisa dijawab di kolom komentar. Berhubung materi yang Ibu berikan sudah selesai, Ibu akan melakukan review materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk yang pertama yaitu biaya peluang muncul karena adanya hukum kelangkaan. Yang kedua, biaya peluang dapat diartikan sebagai biaya yang dikorbankan karena kita memilih suatu alternatif lain. Yang ketiga, yaitu biaya peluang dapat dihitung dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Nah, itu adalah review pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi,
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.